6 menit ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad SK Fauzan Amir. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan melengkapi tugas UAS video hukum seni sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Bu Asna. Nah, saya akan menjelaskan proses berdirinya, terus masa kejayaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemundurannya. Nah, saya memilih dari dinasti Safawi. Yang pertama, awal mula dinasti Safawi itu ada, yaitu berawal dari sebuah gerakan tasawuf yang bernama Thariqah Safawi yang berdiri di Ardabil, Azerbaijan. Nama Thariqah ini diambil dari pendirinya, yaitu Safi al-Din, yang merupakan seorang sufi yang kaya dan memiliki garis keturunan dari Imam Musa al-Khazim, atau yang biasa dikenal Imam ke-6 Syiah. Nah, kemudian gerakan ini hanyalah majelis tasawuf yang lokal yang bertujuan meluruskan orang-orang yang ingkar agar kembali ke syariat. Namun, seiring waktu, pengaruhnya meluas ke Persia, Syria, dan Anatolia, berubah menjadi gerakan keagamaan besar dan akhirnya menjadi kekuatan politik. Pendirian dinasti ini berpuncak transformasi pada ketika Ismail I memimpin dan resmi mendirikan dinasti Safawi pada tahun 1501 Masehi, ya, bersamaan dengan masa kejayaan Turki Utsmani di kawasan lain. Kemudian yang kedua, masa kejayaan. Masa kejayaan dinasti Safawi ini yaitu pada masa ada dua pemimpin, yaitu Ismail I yang sebagai peletak dasar ekspansi dan mencapai puncaknya pada masa Syah Abbas I. Beberapa pencapaian berbagai di bidang pada masa Syah Abbas I, yaitu yang pertama di bidang politik dan pemerintahan. Satu, terwujudnya integritas wilayah yang luas dengan pemerintahan yang kuat. Kemudian Syah Abbas I berhasil mengatasi konflik internal dan merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah lepas. Kemudian di bidang militer, Syah Abbas I membangun angkatan bersenjata reguler yang modern untuk menggantikan dominasi pasukan tradisional Qizilbashi. Terus, inti pasukan baru ini diambil dari tawaran perang Kristen atau Georgia dan Circassia yang dilatih secara militan dengan senjata modern di bawah pimpinan Jenderal Setia Al-Wahrdi Khan. Kemudian di bidang ekonomi, perdagangan internasional berkembang pesat melalui Teluk Persia dengan komoditas ekspor utama berupa sutra. Sektor pertanian digalakkan khususnya untuk mendukung peternakan ulat sutra. Kemudian hubungan dagang dengan luar negeri, terutama Inggris, berjalan dengan lancar, membuat perdagangan Portugis ini merasa iri. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan, Persia kembali menjadi pusat peradaban dengan hadirnya tokoh-tokoh ilmuwan hebat di istana. Antara lain ada Bahauddin Asy-Syirazi, ahli ilmu pengetahuan umum. Kedua, Sadar ad-Din al-Syirazi atau yang disebut dengan ilmu filosof dan dialektikus. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Baqir bin Muhammad Damat. Dia adalah teolog dan peneliti fenomena alam. Kemudian saya akan menjelaskan faktor kemunduran dinasti ini. Faktor kemunduran ini yaitu ada ketika setelah masa kejayaan Syah Abbas I. Dinasti ini perlahan mengalami kemunduran yang disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Ada dua faktor tadi. Yang pertama faktor internal, itu adanya dekadensi moral. Para pemimpin setelah masa kejayaan mengalami kemerosotan moral yang menggerogoti wibawa pemerintah. Kemudian ada juga di faktor internal kelemahan militer. Pasukan ghulam atau budak yang dijadikan tentara tidak memiliki semangat juang sekuat pasukan pendahulu atau Qizilbashi karena kurangnya persiapan mental dan rohani. Ketiga, konflik madhab. Ketegangan antara Syiah atau pegangan Safawi dan Sunni terus menjadi sumber masalah internal. Itu yang menyebabkan kemunduran pada faktor internal. Kemudian ada lagi faktor eksternal,
yaitu konflik dengan Turki Utsmani. Perang berkepanjangan dengan Turki Utsmani karena pertentangan ideologi dan politik sangat melemahkan kekuatan Safawi. Yang kedua, pemberontakan daerah. Banyak wilayah yang melepaskan diri, sementara musuh-musuh dari luar semakin berani merebut daerah kekuasaan Safawi. Kesimpulannya, dinasti Safawi adalah satu puncak peradaban Islam di Persia yang unggul dalam filsafat, seni, dan tata kelola negara. Meskipun runtuh akibat tekanan internal dan eksternal, warisannya tetap menjadi bagian vital dari sejarah peradaban Islam. Kemudian, saya akan menjelaskan materi yang menurut saya paling menarik dan memberikan inspirasi bagi saya. Materi yang menurut saya menarik itu pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah itu di kepemimpinan Abbasiyah banyak berganti pegangan keagamaan antara Syiah dan Mu'tazilah dan sebagainya. Nah, saya itu tertarik pada ketika dinasti Abbasiyah itu dipegang Mu'tazilah, yang mereka itu berkata bahwa Al-Quran itu adalah sebagai makhluk. Nah, tapi Imam Malik itu menentang Al-Quran itu bukan sebagai makhluk. Nah, makanya kaum Mu'tazilah pada masa itu langsung tidak terima dan menahan Imam Malik. Kemudian berbeda dengan Imam Syafi'i, dia mengatakan secara aslinya itu Al-Quran itu bukan makhluk, tapi beliau berkata dengan 4 kitab melalui jarinya. Nah, dari kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, Imam Syafi'i itu menjelaskan bahwa semua itu adalah makhluk. Nah, makna dari yang dimaksud Imam Syafi'i yaitu jari-jarinya yang dibuat untuk menyebutkan tadi adalah makhluk. Nah, itu menurut saya yang paling menarik karena menurut saya itu adalah pemikiran yang bagus untuk mensiasati kaum Mu'tazilah pada masa itu. Karena ini adalah siasat yang untuk kebaikan. Itu mengajarkan kepada saya untuk berpikir kritis, berpikir logis apa yang akan dilakukan agar bisa melawan orang-orang pada masa itu. Dinasti Islam itu tidak pernah terjadi, kemajuannya itu tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari hasil dari sinergi antara nilai spiritual dan nilai duniawi yang kuat. Faktor utamanya bisa meliputi sistem pada masa itu. Pada masa kejayaan seperti masa Abbasiyah atau Andalusia, jabatan strategis diberikan kepada mereka yang memang ahli tanpa memandang ras atau latar belakang, selama mereka kompeten. Ini menciptakan birokrasi yang efisien. Kemudian integrasi dalam ilmu pengetahuan. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan sains. Pemerintah mensponsori gerakan penerjemah besar-besaran seperti di Baitul Hikmah. Ulama seringkali juga seorang ilmuwan seperti Ibnu Sina Al-Khwarizmi. Kebebasan berpikir akademik sangat dihargai. Itu juga mempengaruhi kemajuan dinasti Islam. Kemudian ada dinasti atau stabilitas politik dan keamanan. Kekuatan militer yang solid menjamin keamanan jalur perdagangan. Stabilitas ini memicu pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga negara memiliki dana untuk membangun infrastruktur publik dan pendidikan. Kemudian adanya keadilan hukum, penerapan hukum yang adil di mana penguasa pun bisa dituntut di pengadilan. Rasa keadilan ini menciptakan loyalitas rakyat yang tinggi terhadap negara. Itu menurut saya yang membuat kemajuan di beberapa daulah yang saya baca sampai sekarang. Kemudian ada lagi faktor penyebab kemundurannya daulah Islam. Kemunduran ini biasanya didahului dengan faktor internal sebelum dihancurkan oleh serangan luar. Faktor kuncinya seperti
Banyak daulah Islam tidak memiliki sistem pergantian kekuasaan yang baku. Hal ini memicu perang saudara antar pangeran setiap kali seorang khalifah atau sultan wafat. Dan itu menyebabkan menguras energi dan kekayaan negara. Kenapa? Ya karena faktor internal tersebut hanya antara keluarga itu sendiri dia perang. Dan itu yang membuat keuangan negara terbuang sia-sia hanya untuk keluarga itu sendiri. Kemudian hidup hedonisme para pemimpin daulah pada masa itu. Ketika kemakmuran memuncak, para pemimpin cenderung meninggalkan gaya hidup sederhana dan terjebak dalam kemewahan. Ini memicu banyak pemimpin-pemimpin pada masa itu mengkorupsi, pajak yang tinggi dapat mencekik rakyat, dan hilangnya empati sosial. Kemudian hilangnya persatuan pada dinasti itu atau pada masa itu, munculnya kembali fanatisme, kesukuan atau kebangsaan yang menggerus semangat ukhuwah Islamiyah. Wilayah-wilayah kecil memisahkan diri menjadi kerajaan-kerajaan otonom yang saling bermusuhan. Nah, solusi dari saya ada implementasi strategis, contohnya yaitu membangun sistem konstitusi yang jelas mengenai suksesi kepemimpinan untuk mencegah konflik internal. Kekuasaan tidak boleh absolut pada satu orang, jadi harus berganti-ganti, melainkan diawasi oleh majelis syura yang independen dan kuat. Kemudian mengubah kurikulum agar mencetak generasi ulama intelektual. Umat Islam harus menguasai teknologi dan sains sebagai fardu kifayah untuk membangun kemandirian ekonomi dan militer, bukan hanya menjadi konsumen produk asing. Nah, kemudian mencegah ketergantungan pada hutang luar negeri, mengelola sumber daya alam secara mandiri, dan menegakkan sistem ekonomi yang bebas riba serta distributif, atau memastikan perputaran kekayaan tidak hanya di kalangan elit saja. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan apa antara ekspansi barat atau imperialisme atau kolonisme itu dan ekspansi Islam atau futuhat yang mendasar. Nah, perbedaannya secara definisi, imperialisme atau gaya barat berasal dari kata imperium atau memerintah, yaitu dominasi satu bangsa terhadap bangsa lain untuk menggeruk keuntungan. Hubungannya bersifat hierarkis atau tuan dengan hamba. Negeri jajahan dianggap sebagai sapi perah bagi negara induk atau motherland. Kemudian perbedaannya dengan futuhat atau di Islam, futuhat itu berasal dari kata fataha yang artinya membuka. Dalam terminologi sejarah Islam, ini dimaknai sebagai bebas atau pembebasan. Tujuannya adalah membuka penghalang antara manusia dengan kebenaran atau dakwah, serta membebaskan manusia dari perbudakan sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, dan hubungannya hanya bersifat integratif atau penyantun. Kalau di dalam perbedaan motivasi atau niat, imperialisme barat itu lebih ke 3G atau 3G, God, Glory, Gospel, yaitu keemasan, kejayaan, dan penyebaran agama Nasrani. Kemudian kalau di futuhat Islam, yaitu meninggalkan kalimat Allah dan membebaskan manusia dari tahrir atau tirani. Nah, kalau di fokus ekonominya, di imperialisme itu lebih ke eksploitatif. Sumber daya alam diangkut ke Eropa untuk direvolusi industri mereka. Negara jajahan dibiarkan muslim. Kalau futuhat Islamiyah itu bersifat distributif. Kekayaan daerah dikelola untuk kemakmuran daerah itu sendiri. Zakat dari orang kaya di wilayah itu dibagikan ke miskin di sana juga. Oke, saya akan menjawab yang kelima, yaitu pada masa sekarang itu banyak yang berpendapat peradaban Islam akan dimulai dari Indonesia. Menurut pendapat saya saya cenderung pada posisi setuju, tapi secara potensial. Indonesia memiliki modal dasar atau
aset yang tidak dimiliki oleh negara-negara Islam lain saat ini. Namun modal ini belum dikapitalisasi sepenuhnya. Kenapa? Karena alasan stabilitas politik dan demokrasi. Berbeda dengan Timur Tengah yang sering dilanda konflik, sektarian, atau kudeta. Di Indonesia adalah bukti bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan. Stabilitas adalah syarat mutlak seperti Pak Islamika di masa lalu untuk membangun peradaban. Kedua, karakter Islam wasatiyah atau moderat. Nah, kan di Indonesia itu sering ada kajian-kajian Islam moderat kan. Nah, karakter Islam di Indonesia itu yang super akulturatif, yaitu saling menghargai, toleran, moderat, ummatan wasatun. Lebih mudah diterima oleh dunia global dibandingkan wajah Islam yang keras atau kaku. Ini adalah modal soft power diplomasi yang kuat. Kemudian ada kekayaan sumber daya alam. Peradaban itu butuh logistik. Indonesia memiliki segalanya dari energi hingga pangan yang jika dikelola mandiri bisa menopang kemandirian ekonomi umat Islam. Nah, cara menghidupi kembali peradaban Islam di masa sekarang untuk mengulang kejayaan masa lalu seperti Andalusia, Baghdad dalam konteks modern yang saat ini kita kita tidak bisa hanya mengcopy atau copy paste cara lama, tetapi mengambil semangatnya. Yang harus kita ambil itu semangatnya. Ada beberapa tutorial atau roadmap strategis yang mungkin bisa diterapkan, seperti cara pandang terhadap ilmu. Ilmu itu adalah hal yang paling utama yang harus ditingkatkan di peradaban umat, seperti ilmu dunia yang harus selaras dengan ilmu akhirat. Langkahnya menanamkan pola pikir bahwa belajar itu hukumnya fardu kifayah yang setara urgensinya dengan belajar fikih. Peradaban Islam dulu memimpin karena mereka menerjemahkan sains Yunani dan mengembangkannya, bukan memusuhinya. Kemudian melalui transformasi dari konsumen menjadi produsen. Saat ini dunia Islam adalah pasar atau konsumen terbesar, tapi bukan pembuat produsen. Kita memakai teknologi barat atau Cina dan memakan produk impor. Langkah yang bisa kita lakukan yaitu dengan membangun mentalitas entrepreneurship dan riset. Halal industri. Nah, bisa dengan halal industri. Jangan hanya dimaknai sebatas label halal pada makanan, tetapi menciptakan teknologi halal, yaitu teknologi tersebut harus halal. Sistem perbankan tanpa riba yang work label atau platform digital mandiri atau alat kesehatan buatan sendiri. Kemandirian ekonomi ini mencegah kita didikte oleh kekuatan asing. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa menyatukan persatuan dalam keberagaman, yaitu atau disebut ukhuwah produktif. Peradaban Islam masa lalu hancur karena ashabiyah atau fanatis golongan. Nah, langkah yang bisa kita lakukan yaitu menghentikan perdebatan fikih yang sifatnya furu'iyah atau cabang atau sepele yang menghabiskan energi. Fokus energi ini diadakan untuk kolaborasi strategis bagaimana cara memberantas kemiskinan dan kebodohan bersama-sama, terlepas dari apa ormas atau madhabnya. Kesimpulannya, Indonesia ini sangat bisa menjadi sumber baru peradaban Islam jika umat Islam itu sendiri di Indonesia berani melakukan hijrah intelektual atau moderat keberagaman, berpindah dari sekedar bangga dengan jumlah yang banyak menuju bangga dengan karya, kontribusi sains, dan kemandirian ekonomi yang nyata, dari konsumen menjadi produsen. Terima kasih, itu yang dapat saya jawab sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.